Sebelumnya, admin belum pernah membuat video yang membahas sebuah artikel. Tapi khusus kali ini, admin akan melakukannya. Topiknya mengenai operasi pembebasan Irian Barat pada dekade 60-an. Artikel ini dimuat di majalah Jalasena, sebuah majalah tentang kemaritiman Indonesia edisi bulan Mei 2011. Penulisnya pun adalah seorang purnawirawan Laksamana TNI AL. Judulnya adalah Peranan 12 Kapal Selam dalam Operasi Jaya Wijaya yang ditulis oleh Laksda TNI Purnawirawan Wahyono SK PhD. Berhubung di awal-awal artikel beliau membicarakan hal yang bersifat taktik dan strategi, admin memutuskan untuk melewati beberapa paragraf tersebut dan langsung membahas mengenai operasi tersebut. Berikut adalah tulisannya. Dalam perjuangan bangsa Indonesia mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, dengan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Majen Soeharto sebagai Panglima Mandala dengan Kolonel Laut Sudomo sebagai Panglima Komando Angkatan Laut Mandala. Komando Mandala itu dibentuk setelah 12 tahun pengembalian Irian Barat melalui jalur perundingan tidak berhasil. Komando Mandala adalah suatu komando militer sehingga sejak pembentukannya tanggal 12 Januari 1962, perjuangan pengembalian Irian Barat tidak lagi merupakan suatu upaya diplomasi semata-mata, tetapi suatu tindakan militer dalam arti kata yang sebenarnya, yang didukung dengan upaya diplomasi. Dalam istilah militer, operasi militer yang didukung oleh upaya diplomasi disebut dengan strategic maneuver. Indonesia sudah berpengalaman dalam operasi gabungan militer dan diplomasi. Pada awal 1949, ketika sidang Dewan Keamanan PBB, Belanda menolak berunding dengan Indonesia karena pemerintahannya sudah ditawan dan tentaranya sudah habis. Maka pada tanggal 1 Maret 1949, tentara Indonesia masuk ke Yogyakarta dan menguasai selama 6 jam, atau yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Maka Dubes Indonesia untuk PBB Lambertus Nicholas Palar menyampaikan peristiwa penyerbuan Yogyakarta 1 Maret 1949 di Dewan Keamanan PBB. Maka disepakati konferensi meja bundar yang mengakhiri penjajahan Indonesia di Belanda. Persiapan suatu operasi militer dimulai dari saat disusun rencana operasi sampai dikeluarkannya perintah berlakunya rencana operasi tersebut, yaitu saat dimulainya penggelaran kekuatan untuk menduduki posisi awal. Didudukinya posisi awal menyatakan dimulainya pelaksanaan rencana operasi atau tindakan perang itu. Maka sejak dilakukannya pemusatan kekuatan kapal, pesawat, dan pasukan di Peleng, Bitung, Kupa-Kupa, dan Tual, sejak saat itu pula Indonesia secara fisik berada dalam keadaan perang dengan Belanda, karena niat untuk perang telah nyata diperagakan. Operasi Jaya Wijaya merupakan satu kampanye laut yang lengkap dalam arti kata sebenarnya di abad modern ini. Dengan Operasi Jaya Wijaya, pemerintah Indonesia bermaksud memproyeksikan kekuatan daratnya melalui laut untuk menaklukkan Belanda dalam pertempuran yang menentukan di wilayah yang dikuasai Belanda, di luar wilayah nasional Indonesia yang resmi saat itu. Armada laut kita tidak hanya terdiri atas kapal-kapal perang di atas air, tetapi juga dilengkapi dengan 12 kapal selam yang digelar dalam 2 garis lingkar. 6 kapal selam di garis selingkar dalam, yaitu Operasi Cakra dengan unsur RI Cakra, RI Nanggala, RI Nagabanda, RI Trisula, RI Chandrasa, dan RI Nagarangsang untuk tugas penyerangan dan pendaratan. Serta 6 kapal di garis luar, yaitu Operasi Alugoro dengan unsur RI Alugoro, RI Brahmasta,
RI Hendrajaya, RI Pasopati, RI Cundamanik, dan RI Wijayandanu. Faktor-faktor yang meyakinkan tentang kapal selam kita adalah kemampuan para komandan kita yang membawa kapal selam itu dari Vladivostok ke Surabaya, yang foto-foto udaranya sempat ditunjukkan oleh intelijen Amerika Serikat. Kapal-kapal selam itu didukung oleh kapal induknya sehingga bisa beroperasi, yaitu RI Ratulangi dan RI Tamrin. Dan tidak kalah pentingnya, kapal-kapal selam itu memiliki dermaga, dok, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan sendiri. Tidak seperti sekarang, fasilitas itu dimiliki oleh PT PAL yang dilepas dari TNI AL, suatu keputusan pemerintah yang sangat fatal. Hari H untuk pendaratan di Biak ditetapkan pada 17 Agustus 1962. Seluruh jajaran Komando Mandala Pembebasan Irian Barat telah siap untuk melaksanakan pendaratan. Tetapi tepat sebelum pendaratan armada yang terkuat di Asia Tenggara pada waktu itu mulai bergerak, setelah membentuk formasi pendaratan, sore hari pada tanggal 15 Agustus 1962, datang berita sandi awan terbang ke semua pesawat penerima di tiap kapal, yang berarti operasi Jayawijaya tidak diteruskan, karena Belanda bersedia menyerahkan kembali Irian Barat kepada Republik Indonesia. Kapal selam sebagai faktor deterrence atau penggentar atau penangkal. Penaklukan musuh melalui pertempuran yang menentukan memang tidak selamanya harus terjadi, karena kaidah perang juga mengajarkan untuk menaklukkan musuh sebelum pertempuran yang menentukan diwujudkan secara fisik. Kepada musuh cukup kita beri keyakinan melalui peragaan kekuatan bahwa kita mampu memproyeksikan kekuatan darat, laut, dan udara yang unggul untuk menaklukkannya dalam pertempuran yang menentukan. Menurut Sun Tzu, panglima perang yang hebat ialah yang dapat mengalahkan musuh tanpa berperang. Inilah esensi pola strategi penangkalan. Dengan operasi Jayawijaya, Belanda berhasil diyakinkan dan juga kepada seluruh dunia bahwa pertama, Indonesia sungguh-sungguh akan merebut Irian Barat dengan tindakan militer. Kedua, Indonesia mampu memproyeksikan kekuatan darat yang unggul untuk menaklukkan tentara Belanda di Irian Barat. Dan ketiga, Indonesia mampu menguasai laut. Kekuatan yang berhasil dikerahkan untuk operasi Jayawijaya mempunyai efek tangkap strategis yang nyata. Operasi Jayawijaya telah berhasil memperagakan salah satu puncak kekuatan nasional bangsa Indonesia. Surat perjanjian yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda di New York tentang penyerahan Irian Barat sebenarnya tak lain adalah satu bentuk surat tanda takluk atau letter of surrender yang seharusnya diserahkan oleh Panglima Tentara Belanda di Irian Barat kepada Panglima Mandala di atas geladak kapal pimpinan RI Multatuli di Teluk Hollandia. Operasi Jayawijaya ialah suatu ofensif militer berskala internasional yang berhasil dan berakhir dengan kemenangan. Belum pernah dalam sejarah bangsa Indonesia, kekuatan asing dapat ditaklukkan secara sempurna selain dalam operasi Jayawijaya. Kalangan militer mengatakan hal itu karena kehadiran 12 kapal selam yang bukan merupakan tandingan Angkatan Laut Belanda di Irian Barat. Ada juga yang berpendapat bahwa masuknya pesawat pembom jarak jauh Tupolev ke jajaran Angkatan Laut dengan senjata torpedo kendali dan juga Angkatan Udara dengan senjata peluru kendali yang membuat Belanda gentar. Meskipun pesawat Tupolev itu belum sempat dioperasikan karena memang belum datang. Dengan hasil operasi Jayawijaya, tercipta secara nyata integritas wilayah Nusantara sebagai satu keseluruhan yang utuh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Integritas wilayah Nusantara adalah inti kekuatan dan kejayaan Nusantara sebagai negara kepulauan yang sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia.
Dengan berhasilnya Operasi Jayawijaya, sempurnalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara Nusantara keempat setelah Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit.